Kita lanjutkan dengan cermin cembung. Kalau yang cermin cekung permukaannya melengkung ke dalam atau ke bawah. Kalau cermin cembung melengkungnya keluar atau ke atas seperti ini. Ini depannya sini, sini bagian belakang. Jadi melengkungnya ke atas. Nah, sinar yang datang ke cermin cembung itu akan disebarkan seperti ini, seolah-olah dari fokus. Kalau yang cermin cekung, sinar yang datang pada cermin cekung akan dipantulkan mengumpul ke fokus atau mengumpul menuju fokus. Kalau ini menyebar seolah-olah dari fokus tuh. Nah, fokusnya berarti berada di belakang cermin, sehingga nanti dalam perhitungannya jarak fokus diberi tanda negatif. Sifatnya cermin cembung karena menyebarkan cahaya, maka dinamakan cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan sinar-sinar pantul. Nah, sinar istimewa pada cermin cembung sama pada cermin cekung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jadi kebalikan dari cermin cekung. Kalau cermin cekung, sinar datang sejajar dipantulkan menuju fokus. Kalau yang cermin cembung dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jadi ini sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utamanya dipantulkan seolah-olah dari fokus ini. Nah, menyebar. Yang pertama. Yang kedua, sinar yang datang menuju fokus. Kalau pada cermin cekung kan sinar yang datang melalui fokus. Kalau ini menuju fokus dipantulkan sejajar. Ini menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang sinar istimewa yang ketiga, sinar datang. Kalau yang pada cermin cekung kan melalui titik pusat kelengkungan, melalui ya kan dipantulkan kembali. Kalau ini sinar datang menuju. Jadi bedanya melalui dan menuju. Kalau ini menuju pusat kelengkungan, ini menuju pusat kelengkungan, dipantulkan seolah-olah dari titik itu juga, dipantulkan dari titik pusat ini juga maksudnya. Itu sinar istimewa pada cermin cembung. Sekarang caranya atau contoh menggambarnya ini seperti ini. Jadi ini bagian depan, sini bagian belakang. Ini depan, sini belakang. Sehingga bendanya di depan cermin, tidak ada bendanya di belakang cermin, tidak kelihatan nanti. Jadi di depan cermin ada benda di depan cermin. Nah, ini di ruang berapa bendanya? Nah, perlu kamu ketahui untuk pembagian ruang pada cermin cembung itu sama. Jadi sini anggap ini titik O, ini titik F, ini M. Jadi ruang satunya di sini, ruang satunya di belakang cermin. Ruang 2 juga sama di belakang cermin. Ruang 3 juga sama di belakang cermin. Sedangkan ruang 4-nya malah di depan cermin. Ini ruang 4-nya di sini. Berarti bendanya itu di ruang 4. Di ruang 4 mana? Ruang 4 ya mulai dari O sampai tak terhingga. Yang di sini malah min tak terhingga. Di sini tak terhingga. Yang sebelah sini malah min tak terhingga. Jadi posisi di sini itu malah positif, di sini posisinya negatif. Jadi bendanya di ruang 4 di sini. Kemudian kita mulai cara menggambarnya dari ujungnya benda. Kita tarik sinar datang sejajar sumbu utama. Ya, sesuai sinar yang pertama tadi, sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus ini. Nah, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Baru satu sinar istimewanya. Kan harus 2 sinar istimewanya. Satu lagi sinar datang menuju ya, menuju, tidak melalui tapi menuju fokus.
dipantulkan sejajar, ini sejajar. Nah, seperti itu. Kita lihat bahwa sinar pantulnya yang pertama ini, yang kedua ini. Apakah ketemu? Ini nanti tidak ketemu, ini kan menyebar. Kalau menyebar berarti nanti bayangannya maya. Jadi kita harus membentuk perpanjangannya. Ini diperpanjang, ini juga diperpanjang. Ketemulah di sini. Ini bayangannya di sini. Kita bisa menentukan sifat bayangannya. Benda di ruang 4, bayangannya di ruang 1. Ini antara O dan F kan ruang 1. Lebih kecil diperkecilkan 4 jadi 1, berarti diperkecil. Kalau terbalik, ini ujungnya ke atas, ini juga ke atas, berarti tegak. Jadi sudah ketemu sifat bayangannya, diperbesar di ruang 1, maya, tegak. Jadi sifat bayangan pada cermin cembung nanti hanya satu sifatnya, yaitu ini saja. Kenapa? Karena bendanya hanya di ruang 4 saja, nggak mungkin bendanya di ruang 1 atau kecil di ruang 1. Penerapannya cermin cembung adalah pada kaca spion. Jadi pada kaca spion itu ini ya, nah itu menggunakan cermin cembung supaya apa? Supaya bayangannya tegak dan diperkecil. Kalau diperkecil kan kita bisa melihat benda di belakang kita, banyak benda bisa terlihat di sini. Coba kalau cermin cembungnya diganti dengan cermin datar atau cermin cekung, apalagi ya cermin datar aja, nanti akan ketutupan wajah kita, jadi hanya sedikit benda yang kita lihat. Kalau cermin cembung kan bendanya, bayangannya kan kecil-kecil sehingga bisa kelihatan lebih banyak, bisa kita lihat. Itu tentang cermin cembung. Sekarang contoh perhitungannya. Ini contohnya, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan, 6 cm ya, di depan cermin cembung. Nah, berarti kita ketahui apa? Diketahui jarak benda berarti SO ya, SO berapa? 6 cm di depan cermin, 6 cm. Kemudian fokusnya 3 cm. Ingat, kalau cermin cembung fokusnya negatif. Kenapa? Karena di belakang, berarti fokusnya adalah negatif 3. Nah, ditanyakan apa? Jarak bayangan, berarti SI nya berapa, terus perbesarannya berapa, terus sifat bayangannya bagaimana. Jawabnya di sini. Nah, kita langsung aja pakai rumus mencari SI sama dengan soft per SO min F. Nah, SO nya 6 kali F nya min 3 dibagi 6 kurangi min 3, hasilnya 6 kali min 3 itu min 18 dibagi dengan 6 min 3 berarti 6 plus 3 sama dengan 9. 18 bagi 9 2, berarti min 2 ketemu. Nah, min 2 cm fokusnya ya. Oh, SI nya. Nah, ketemunya jarak bayangannya kan negatif, berarti maya. Maya, kalau cermin cembung kan maya bayangannya sifatnya. Ini ya, maya. Oke, sekarang perbesarannya berarti M sama dengan SI per SO. SI nya adalah min, jadi perbesaran itu harga mutlak semuanya dianggap positif. Nanti SI nya 2 dibagi dengan SO nya 6, berarti 1/3. Karena perbesaran 1/3 kali berarti diperkecil sepertiganya, ini lebih kecil ya bayangannya dibanding bendanya. Oke, sekarang kita gambar, coba kita gambar cermin cembung. Nah, cermin cembung begini. Nah, kita lihat fokusnya min 3, misalkan di sini ya, ini fokusnya min 3, kemudian SO nya 6, berarti 3 sini 3, 6 berarti di sini ya 6. Ini bendanya di sini 6. Ini sinar datang sejajar ya, dipantulkan seolah-olah dari fokus. Nah, menurut sinar yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar menuju fokus, nah menuju fokus, pantulnya kemana? Sejajar yang utama. Nah, ini yang pertama sinar pantul, ini sinar pantul yang kedua. Ketemu enggak ketemu, berarti diperpanjang. Ini diperpanjang, ini juga diperpanjang. Nah, ketemunya di sini. Nah, di sini inilah bayangannya. Nah, kita lihat bayangannya.
diperkecil ya. Jadi kita temukan sifat bayangannya. Sifat bayangan yang pertama adalah di ruang berapa? Di ruang 1 ini ya, ruang 1. Di ruang 1 berarti dari 4 ini kan bedanya ruang 4, bedanya 4 jadi 1 berarti diperkecil. Jadi sepertiganya itu ya, sepertiga kalinya ya. Kemudian tegak ya, atau maya dulu ya, maya karena ketemunya negatif ini ya, atau di belakang cermin maka maya. Kemudian tegak ya, kepalanya di atas, panahnya ke atas. Inilah sifat bayangannya. Oke, itu tentang perhitungan pada cermin cembung seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham.